Kita mengikuti bersama ibadat sabda penerimaan jenazah Monsinyur. Kita bisa mengikutinya langsung di dalam gereja ataupun boleh menempati kursi-kursi yang berada di sisi kiri dan kanan gereja. Kita mengikuti ibadat sabda yang langsung dipimpin oleh Yang Mulia Uskup Agung Kupang.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu. Rekan-rekan imam, para suster, frater, para seminaris, keluarga Monsinyur Turang, semua rombongan dari Jakarta, para petugas medis, dan semua mereka yang berjasa dalam mendampingi Monsinyur Petrus Turang selama perawatannya di Jakarta, para donatur, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Bupati Timur Tengah Selatan, dan Bapak Wakil Bupati TTS, para tokoh agama, tokoh umat, tokoh masyarakat, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan siang hari ini, kita semua berkumpul di gereja katedral ini, tempat penggembalaan dari Monsinyur Turang selama kurang lebih 27 tahun, untuk menerima kembali kedatangan, kehadiran beliau dalam wujud yang lain. Kita menerima jasadnya, dan sekaligus ingin memberikan tempat peristirahatan yang terakhir bagi beliau, bagi almarhum di sini, di tempat ini. Inilah rumah masa depannya. Inilah tempat peristirahatan yang terakhir. Sesudah beliau menjalankan pesiarahan, perjalanannya sebagai musafir, sebagai pengembara, sebagai pesiarah pengharapan, yang telah mengemban tugas dengan moto per transit beneficiando. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan itulah yang sudah ditunjukkan oleh Monsinyur Petrus Turang kurang lebih selama 27 tahun penggembalanya sebagai Uskup Agung di Keuskupan Agung kita ini. Beliau telah berjalan keliling dari tempat ke tempat, dari paroki ke paroki, untuk mengunjungi dan menjumpai umat beriman, masyarakat, pemerintah, tokoh-tokoh agama, untuk berbagi kasih dari Kristus sendiri, demi kebaikan, demi kesejahteraan dari semua orang. Dan karena itu sebagai tanda syukur atas segala karya, segala jasa, kita menerima dia kembali. Sembari juga mau bersama-sama dalam 1-2 hari ini untuk berdoa, memohon belas kasih dan keriman Tuhan untuk perjalanan kembali beliau ke rumah Bapa di surga. Semoga ia boleh beristirahat dalam damai, dan juga senantiasa mendoakan kita semua yang masih bersiarah di dunia ini, agar kita juga memiliki harapan bahwa satu kali nanti kita juga akan bertemu kembali bersama beliau dalam rumah Bapa di surga. Mari kita hening sejenak. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau menciptakan kami menurut citra-Mu dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Hamba-Mu Monsinyur Petrus Turang telah meninggalkan kami dan mencapai tujuan perjalanannya di dunia ini. Kami mohon bersihkanlah hamba-Mu ini dari segala kekurangan, dan terimalah dia dalam keluarga-Mu yang bahagia di surga.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para imam, biarawan, biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kurang lebih selama 27 tahun kita bersama dengan Monsinyur Petrus Turang yang kini telah menjadi almarhum. Beliau telah menggembalakan kita sekalian umat beriman di wilayah Keuskupan Agung Kupang ini dengan penuh kasih, dengan penuh cinta. Dia telah membangun relasi kerjasama dengan semua pihak, bukan hanya umat Katolik, bukan hanya dengan para imam, biarawan, biarawati, tetapi dengan seluruh masyarakat, dengan seluruh pimpinan pemerintah, tokoh-tokoh agama, dan semuanya itu hanya bertujuan untuk menghadirkan kebaikan, menghadirkan sukacita, menghadirkan kesejahteraan lahir dan batin bagi semua yang dilayaninya. Dan karena itu, dengan moto berkeliling sambil berbuat baik, dia telah melakukan banyak hal untuk kebaikan umat masyarakat di wilayah Keuskupan Agung Kupang ini. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu, belum sampai setahun, beliau telah mengakhiri tugas penggembalaannya dan menjalani masa pensiunnya di Manado atas kehendak, atas permintaannya sendiri. Dan karena itu, kurang lebih juga 1 tahun kita secara fisik tidak selalu berada bersama dengan dia, tetapi sering beliau pergi pulang, Manado, Kupang, Jakarta, Kupang, demikian. Dan itu mau menunjukkan bahwa dia tetap menghayati motonya itu, berjalan keliling sebagai seorang pengembara, sebagai seorang musafir yang memang tidak menghendaki adanya suatu tempat yang tetap bagi dia. Sebenarnya dia tidak menghendaki sebuah rumah yang tetap untuk masa pensiunnya, karena dia tahu itu tidak sesuai dengan moto episkopalnya, berjalan keliling terus. Dan itulah hakikat dari seorang musafir, seorang pengembara di dunia ini yang memang sebetulnya tidak memiliki apa-apa dari dirinya sendiri, tidak punya tanah, tidak punya rumah, yang ada hanya kemah dan harapan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemah sekedar untuk meraihkan kelelahan, kepenatan tubuh jiwa yang merindukan kebahagiaan abadi, dan harapan untuk terus mengobarkan semangat juangnya untuk bersiara sampai ke tujuan akhir. Dan inilah akhir dari perjalanan, dari siarannya sebagai seorang musafir di dunia ini. Dan dia yakin telah tersedia baginya rumah kediaman abadi baginya. Dia tahu juga di mana rumah masa depannya, tempat peristirahatan yang terakhir. Dan karena itu dia kembali ke sini dengan rela hati tanpa paksaan. Beberapa hari lalu saya ke Jakarta mengunjungi beliau untuk terakhir kalinya, tanggal 2 dan tanggal 3 kemarin. Walaupun kami tidak bisa berkomunikasi secara verbal langsung, karena dia juga tidak bisa bicara, matanya juga tertutup, tapi dia pasti bisa mendengar, dan saya yakin komunikasi kami dari hati ke hati tetap jalan, dan dia mendengarkan itu. Saya katakan, Bapak, saya datang atas nama umat Keuskupan Agung Kupang, para imam, biarawan, biarawati, seluruh umat beriman, juga segenap unsur pemerintah,
tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Saya datang pertama-tama minta maaf kalau seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan selama ini di hati Bapak. Tetapi sekaligus saya katakan, kami umat di Keuskupan Agung Kupang siap untuk terima Bapak kembali ke rumah Bapak di sini. Tempat rumah masa depan, tempat peristirahatan terakhir. Dia tidak menanggapi, tapi reaksinya hanya meneteskan air mata. Selama kurang lebih 1 jam saya berada di ruang ICU. Lalu saya pamit, sebelum Bapak saya pulang duluan untuk siapkan segala sesuatu untuk terima Bapak di sini. Kemarin saya tiba jam 6.20 waktu setempat Indonesia Tengah, dan 1 jam kemudian jam 6.20 waktu Indonesia Barat beliau mengembuskan nafas terakhir. Dan hari ini beliau datang ke sini, ke rumah masa depannya, ke tempat peristirahatannya terakhir. Suatu pertanda beliau mengasihi, mencintai kita sekalian, umat seluruh masyarakat di Keuskupan Agung Kupang, dan sebaliknya kita pun mencintai beliau sebagai Bapak kita, sebagai emeritus uskup Keuskupan Agung Kupang. Karena itu walaupun dengan kesedihan hati, karena secara fisik kita tidak lagi bisa berkontak satu sama lain, namun kita tetap bersuka cita karena dalam wujudnya yang lain beliau hadir di tengah-tengah kita dan siap untuk tetap berada bersama kita, umat yang telah dilayani selama kurang lebih 27 tahun. Disinilah rumahnya, disinilah tempat peristirahatan yang terakhir. Dan inilah yang digambarkan dalam Injil tadi sebagai kerajaan surga, kerajaan Allah. Memang untuk bisa masuk dalam kerajaan surga ada syaratnya, dan syarat yang telah kita dengar dalam Injil tadi, yaitu menjadi anak kecil. Mengapa? Karena ada banyak keutamaan yang dimiliki anak kecil. Kerendahan hati, tetapi juga kepolosan, kejujuran, ketulusan, apa adanya, tanpa basa-basi. Dan itulah sebetulnya karakter-karakter yang juga dimiliki oleh almarhum Monsinyur Turang selama tugas penggembalaannya di sini, yang benar-benar salah-salah itu selesai, tidak ada dendam di antara kita. Itulah karakter beliau, dan itulah juga kriteria yang dituntut oleh Injil untuk boleh mengalami sukacita kerajaan surga. Sekali lagi selamat datang Monsinyur Turang. Selamat lagi berjumpa bersama umat sekalian di Keuskupan Agung Kupang yang telah Bapak layani selama 27 tahun. Beristirahatlah dalam damai. Doakanlah kami semua, keluarga, para donatur, semua mereka, para dokter, petugas medis yang selama ini telah merawat Bapak dan umat sekalian di Keuskupan Agung Kupang. Semoga kita tetap berkomunikasi satu sama lain, saling mendoakan satu sama lain, dan sekali kelak kita semua bisa bertemu kembali dalam rumah Bapa di surga. Datanglah kerajaan, segala kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kami dan terimalah hamba-Mu Monsinyur Petrus Turang dalam sukacita abadi
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini ibadat penerimaan jenazah Monsinyur Petrus Turang sudah selesai. Umat sekalian, ibadat sabda penerimaan jenazah Monsinyur telah selesai. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Lubis. Berkah dalam